Kami ini adalah social entrepreneur. Jadi kami make money pada kantong yang bisa memberikan uang. Ya, kami mencari uang dengan kegiatan produktif professionals dan kami memberikan pendapatan kami untuk pihak-pihak subsidi yang begitu ya. Ya. Saya sebagai ilmuwan tidak mungkin ngomong hanya dengan persepsi. Iya, pastinya. Saya tahu, tapi yang jadi masalah adalah setiap kali dijadikan data, bukan berdebat dengan data, tetapi mereka kembali lagi dengan pikiran masing-masing. Tentu ada pengusaha bandel yang tidak mau susah, dia lebih memilih impor. Tentu ada politisi bandel Nah, itu harus diintervensi pemerintah. Yang kemudian mereka memilih untuk mendapatkan fee dari impor, perizinan dan sebagainya. Bandit-bandit ini harus dibersihkan. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Rumah Perubahan Renat Kasali, seorang akademisi yang cukup produktif menulis buku-buku yang selalu menjadi perhatian di kalangan bisnis. Apa ini Rumah Perubahan? Langsung saja kita berbincang dengan Profesor Renat Kasali. Dan yang pasti Anda harus siap berubah loh. Selamat datang, Rama. Ya, terima kasih, Prof. Ya, langsung aja Pak ya kita berbincang. Kita ke dalam, mari. Halo, apa kabar nih? Kabar baik, Rahmat. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang di Rumah Perubahannya. Ini apa sih Rumah Perubahan ini, Prof? Namanya, konsepnya adalah sebuah rumah. Rumah ini adalah tempat yang menaungi menjadi home, bukan sekedar house begitu ya. Dan ini mempertemukan tokoh-tokoh perubahan, orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang menginginkan perubahan. Jadi terdapat tokoh-tokoh perubahan yang sedang melakukan, kita dokumentasikan, kita beri dukungan, kita berikan konsepnya, kita bantu, kita train kadang-kadang karyawannya, kita berikan blueprintnya. Ini terbuka untuk umum, siapa saja terbuka begitu? Untuk umum. Bahkan untuk anak-anak pun kita ada namanya petualangan cilik. Jadi anak-anak misalnya, orang tua itu kan ingin memberikan gadget dari kecil. Tapi kita mengatakan, jangan lupa, anak-anak ini harus punya rasa. Anak-anak ini harus punya kecerdasan yang ada di dalam mielinnya, badannya. Ini ada muscle memory di dalamnya. Maka kita ada tempat bermain anak-anak yang dekat dengan alam. Ada kerbau, bisa mandikan kerbau, ada membuat tempe. Kami punya rumah tempe di sini. Ada macam-macam lah. Cukup luas sekali nih ya, 7 hektar ya Prof ya? Ya sekitar 7 hektar. 7 hektar luas sekali. Tapi kami kan di kampung ini. Kami di kampung, di pinggiran. Tapi cukup luar biasa. Fasilitasnya lengkap sekali. Tadi saya sudah sempat keliling dulu nih sebelum. Ya, luar biasa sekali. Ini gratis atau bagaimana ini, Bang? Tentu ada service yang mereka harus bayar. Dan ada yang service tentu untuk sosial. Karena ini adalah social enterprise. Konsep social enterprise itu artinya kami ini adalah social entrepreneur. Jadi kami make money pada kantong yang bisa memberikan uang. Ya, kami mencari uang dengan kegiatan produktif professionals dan kami memberikan pendapatan kami untuk pihak-pihak subsidi yang begitu ya. Iya. Ini selain berbincang-bincang soal Rumah Perubahan yang pastinya ini mungkin sangat menarik ya bagi pemirsa yang ingin, karena Profesor Renat Kasali ini sudah cukup dikenal lah dengan berbagai statement-statementnya di media dan juga buku-bukunya pastinya. Nah, yang terakhir ini menulis buku apa ini, Prof? Yang terbaru ini adalah series on disruptions, lanjutan dari disruptions yang kami beri judul The Great Shifting. The Great Shifting yang menggambarkan perubahan dari produk ke platform dan dari platform ini menjadi perubahan kehidupan dan dari kehidupan ini kemudian konsumsi berubah. Konsumsi berubah, tentu saja bisnis berubah. Itu sudah pernah juga Prof sampaikan dulu ya, bahwa itulah fenomena yang terjadi saat ini ketika publik mengatakan daya beli kita tengah turun begitu. Kemudian Prof mengatakan bukan turun daya belinya tapi sekedar shifting. Seperti itu, Prof. Iya, betul. Saya perlu mengingatkan agar para eksekutif, para directors berhati-hati menggunakan kata terminologi daya beli turun. Bagi kita yang sekolah kita tahu itu artinya daya beli turun. Tidak mungkin daya beli turun itu tampak di jalan yang macet. Tidak mungkin
jumlah penumpang pesawat terbang itu naik sampai 25%. Kalau daya beli turun, ya, itu namanya perpindahan sebetulnya. Dan kalau kita terus mengentertain kata-kata itu, mereka sendiri akan rugi karena pemilik akan mengganti mereka, pemilik perusahaan akan mengganti mereka. Karena itu adalah hiburannya eksekutif. Tapi Dok, banyak juga yang mengkritisi nih Dok ya, pendapat Anda. Karena begini, bagaimana bisa memotret daya beli masyarakat turun dari pesawat terbang yang penuh, dari jalan macet yang otomatis hanya di kota, begitu. Sementara daya beli bisa di mana saja, di kampung-kampung, di NTB, kampungnya Lalu itu pasti banyak miskin, Pak. Mari kita tempatkan pada porsi yang benar. Pertama-tama yang menyerang mengatakan daya beli turun itu adalah dengan menunjukkan ditutupnya sejumlah gerai di kota. Di kota, mereka menunjukkan penjualan matahari turun, pendapatannya retail turun, 7-Eleven tutup, 7-Eleven tutup, toko-toko itu tutup. Kita ngomongnya kota, bahkan penjualan di Glodok pun turun. Maka kita merespons dengan di kota. Tapi ketika kemudian kita katakan dengan contoh di kota, mereka kemudian ngeles lagi. Di desa kan? Desanya di mana? Ayo mari kita bicara dengan data. Oh, itu adalah pendapatan upah buruh di kelas bawah itu tampak turun. Oke. Tapi jangan lupa itu, ada shifting yang lain. Bahwa sekarang di desa itu ada dana desa yang jumlahnya sudah 120 akan menjadi 180 triliun. Oke, sebelum kita ke desa, kita ke kota dulu nih Pak ya. Ke kota pun masih dikritisi juga Pak. Karena memang mengatakan jalanan macet, pesawat terbang penuh ukurannya itu agak bagaimana ya Pak? Pesawat terbang jumlahnya sedikit, penduduknya banyak. Jadi 50% dari penduduk kota traveling itu sudah penuh pesawatnya. Macet, berapa persen keluar aja sudah macet jalanan Pak. Jadi bukan menunjukkan daya beli begitu Pak. Saya adalah komisaris utama dari Angkasa Pura II. Saya membawahi 13 bandara dan ditambah lagi dengan 7 bandara baru yang diserahkan kepada kami. Mau bicara di kota, mau bicara daerah-daerah terpencil seperti Silangit yang ada di gunung, di puncak gunung sana, itu penumpangnya naik 100%. Ya, Banyuwangi Lebaran itu, Banyuwangi kami sekarang pegang, kami perpanjang landasannya, naik penumpangnya. Jadi kami melihat semua fenomena ini tumbuh besar. Umroh. Nah, yang mau saya sampaikan kepada para pembaca dan para eksekutif adalah begini. Pertama perlu dipahami bahwa ini adalah jebakan, trap, ya, trap. Daya beli is daya beli, purchasing power, your money, ya. Dan money ini adalah sesuatu yang sifatnya tricky, gitu ya. Dan shifting ini kemudian terjadi secara luas dan terjadi cross. Apa arti yang saya maksud cross? Cross itu begini, misalnya Rahma pergi umroh, ya. Sekarang sambil umroh orang itu berfoto Rahma. Terus kemudian teman-teman yang lain melihat, enak juga ya kok lo bisa sih umroh, kok gue nggak bisa. Kenapa lo nggak bisa? Uang gue nggak banyak kayak lo begitu. Lo kan kita sama pekerjaannya begitu. Kenapa lo bisa? Sekarang ada travel yang murah dan kemudian itu sangat menggoda. Terus kemudian temennya bilang, kalau lo mau begini, lo harus nabung dong, konsumsi lo berubah dong. Nah itulah terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Itu salah satu contoh shifting ya. Jadi kita akan bicara lagi lebih jauh tentang ini. Kita shifting dulu ini ya ke break pemirsa. Kami akan segera kembali. Baik.